Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lady Cita Permata, mahasiswi baru UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2021. Di sini saya akan melakukan sosialisasi 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Angka positif corona yang masih tinggi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan terus berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi selain menjaga imunitas tubuh. Kita perlu menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19, yaitu dengan cara menerapkan 5M. 1. Memakai masker. Jika ingin pergi keluar rumah, gunakan masker. Dan gunakan 2 masker agar lebih efektif untuk pencegahan virus COVID-19. Nah, cara menggunakan masker yang benar yaitu dari hidung sampai dagu. Dan rapat ya, pastikan rapat. Dan mengganti masker per 4 jam atau masker sudah lembab. 2. Mencuci tangan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Untuk hasil maksimal mencuci tangan, setidaknya selama 20 detik beberapa kali dalam sehari. Terutama saat sebelum makan, setelah bepergian, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Berikut cara mencuci tangan dengan benar. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk menjabat tangan, apalagi memeluk dan cipika-cipiki. Apabila kita melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus melakukan social distancing baik selama dalam perjalanan maupun ketika melakukan pekerjaan di luar rumah. Ingat bahwa menjaga jarak bukan berarti memutus silaturahmi antar keluarga, tetangga, maupun teman kita. Justru kita sedang menjaga keluarga kita, teman, tetangga kita, agar terhindar dari COVID-19. Di era modern ini, tidak perlu bingung untuk tetap bersilaturahmi, karena sudah ada alat komunikasi canggih yang bisa membantu kita bersilaturahmi tanpa harus berjumpa. Seperti telepon, laptop, iPad, dan sebagainya. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir, teruslah berjaga jarak untuk mempercepat menanggulangi tersebarnya COVID-19 yang cukup tinggi ini.
Yang keempat, menghindari kerumunan. Tuing. Menghindari kerumunan baik di tempat kerja atau tempat umum. Jangan pergi ke tempat yang banyak dikunjungi orang lain untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia 60 tahun atau lansia. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Kelima, mengurangi mobilitas atau membatasi kegiatan di luar rumah. Seperti pada gambar ini. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Kalau memungkinkan bekerja dari rumah, tapi kalau tidak memungkinkan, jangan bersedih hati. Yang terpenting kita bisa menjaga keamanan diri kita ketika sedang berada di luar rumah. Nah, dalam menanggulangi COVID-19, selain melakukan gerakan protokol kesehatan 5M, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan vaksinasi. Sepenting itukah vaksinasi? Sehingga pemerintah di negara kita sangat menganjurkan masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi? Perlu kita ketahui, vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dan dengan vaksinasi, kita bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi virus corona yang terus meningkat ini. Jadi, sangat penting bagi kita untuk melakukan vaksinasi. Lalu, mengapa banyak isu-isu yang mengabarkan bahwa vaksin COVID-19 ini bisa menyebabkan kematian dini? Dan orang yang telah divaksin hanya mampu bertahan hidup sekitar 2 tahun? Aneh sekali, bukan? Justru, juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan, informasi itu tidak benar dan tidak ada bukti ilmiahnya, karena tidak ada hubungannya dengan vaksin atau penyakit menular. Dan sebaliknya, vaksin COVID-19 dibuat agar terbentuk kekebalan kelompok untuk mencegah penyakit dan kematian akibat virus corona. Sejauh ini, vaksin COVID-19 hanya diberikan 1 kali dalam seumur hidup dengan 1-2 suntikan. 1-2 suntikan dosis, tergantung jenis vaksin. Vaksin tidak dianjurkan bagi orang-orang yang sedang sakit parah atau sudah terinfeksi virus corona. Dan orang yang setelah vaksin mungkin akan merasakan efek samping atau gejala yang berbeda-beda, seperti nyeri lengan di tempat suntikan, rasa lelah, mual, atau muntah, demam, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan dengan cara 1. Mengonsumsi makanan sehat dan aktif berolahraga. 2. Tidak merokok dan tidak minum alkohol atau tidak mengonsumsi alkohol. Ketiga, cukupi waktu untuk istirahat. 4. Stres perlu dikelola. 5. Jaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk suntik vaksin ya, agar kita dapat terhindar dari virus corona dan pandemi ini segera berakhir. Agar kita bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya.
tetap jaga kesehatan dan terus taati protokol kesehatan. Dan semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.